Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis. Tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pertunjukan monolog. Adik-adik Sobat Eksis, apakah kalian tahu apa itu pertunjukan monolog? Secara umum, monolog adalah pembicaraan yang terjadi hanya satu arah. Artinya tidak ada timbal balik antara komunikan dan komunikator. Misalnya seperti seorang kepala sekolah yang sedang berpidato di sebuah kegiatan sekolah. Namun kita akan membahas tentang pertunjukan monolog dalam seni teater. Lalu apa itu pertunjukan monolog dalam seni teater? Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Secara etimologis, istilah monolog itu adalah penggabungan dari dua kata, yaitu kata mono yang berarti satu dan leigen yang dalam bahasa Yunani artinya berbicara. Sehingga monolog adalah percakapan yang dilakukan sendirian atau oleh satu tokoh. Monolog juga berarti pertunjukan drama yang hanya menampilkan satu orang saja di panggung. Monolog merupakan salah satu ilmu terapan dalam dunia seni peran ataupun seni teater yang mulai populer pada tahun 1960-an, tepatnya ketika televisi menampilkan monolog alih-alih menggunakan pengisi suara. Sejarah monolog ada juga yang menyebutkan pertama kali dikenalkan oleh Charlie Chaplin pada tahun 1964. Nah, pertunjukan monolog itu juga memiliki ciri-cirinya. Berikut ini adalah ciri-ciri dalam pertunjukan monolog. Ciri-ciri pertunjukan monolog. Yang pertama, pemeran monolog jumlahnya hanya satu orang saja. Yang kedua, bentuk dari pendapat seseorang bisa dikolaborasi dengan kalimat atau dialog bisu. Yang ketiga, menggunakan pesan narasi deskriptif. Selain itu, dibutuhkan juga dokumen pendukung seperti gambar, presentasi, video, dan lain sebagainya. Yang keempat, dapat mengajak audiens atau penonton berinteraksi meski sekedar memberikan kesan terhadap aksi mereka di atas panggung. Yang kelima, monolog lebih sering digunakan untuk seni teater maupun seni peran. Jadi jarang ditemukan di sinetron ataupun FTV. Yang keenam, lebih cocok digunakan untuk dialog bisu atau dalam bahasa umumnya pertunjukan pantomim. Yang ketujuh, menjelaskan cerita secara konsisten dan tetap saling berinteraksi antara satu pesan dengan pesan yang lainnya. Adik-adik Sobat Eksis, pertunjukan monolog itu terbagi menjadi 6 jenis pertunjukan. Apa saja ya jenis-jenis pertunjukan monolog? Nah, berikut ini adalah jenis-jenis pertunjukan monolog. Jenis pertunjukan monolog. Yang pertama, monolog naratif biografis. Monolog naratif biografis adalah seorang narator yang menceritakan kembali sebuah peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Namun, narator hanya boleh menceritakan dirinya sendiri, sehingga tidak boleh menonjolkan karakter orang lain di dalam ceritanya. Yang kedua, monolog fiksional karakter driven. Monolog ini dapat memberikan kebebasan bagi narator untuk menceritakan apa saja yang ada di dalam pikirannya. Jadi, narator bisa menceritakan tentang dirinya sendiri maupun orang lain. Jenis monolog ini juga bisa menonjolkan lebih dari satu karakter dan bebas mengekspresikannya. Yang ketiga, monolog topikal. Monolog topikal adalah salah satu monolog yang menekankan pada peristiwa sehari-hari, di mana monolog tidak sekedar menceritakan cerita keseharian yang dialami saja, tetapi monolog juga boleh menceritakan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Tentu saja berdasarkan observasi lewat pengamatan. Yang keempat, monolog realistis. Sesuai namanya, monolog ini menceritakan tentang suatu hal nyata yang pernah ia alami semasa hidupnya. Di sini, narator juga bisa bercerita sambil menunjukkan foto, video, atau presentasi kepada audiens, sehingga mereka juga bisa merasakan apa yang narator alami. Yang kelima, monolog storytelling. Monolog storytelling adalah monolog yang fokus pada cerita naratif. Tidak hanya sekedar bercerita, namun narator juga bisa menunjukkan mimik wajah sesuai dengan ekspresi tokoh yang sedang diceritakan. Jenis monolog yang terakhir adalah karakter biografi. Dalam hal ini, seorang narator dapat menceritakan lebih dari satu karakter tokoh.
Karena menceritakan lebih dari satu tokoh, maka narator harus menonjolkan dialog dari masing-masing karakter tersebut. Nah, sekarang kita lihat video cuplikan tentang pertunjukan monolog yang berjudul Ayah Tak Kunjung Pulang yang akan ditampilkan oleh Irham Syah Aditya Dwi Agustian berikut ini. Terbit lagi, teringat kala ku berlari di hantar senyum tua untuk terakhir kali. Hari-hari pada samudra dunia terbang di langit cerah, ombak tertiup, angin bersuara, bisikkan ibu kepada ayah. Maka dengan berharapan ingin kau datang, ingin kau pulang, namun diriku inginlah sadar kau pergi, tak kunjung kembali. Ayah, sampai saat ini aku masih berharap ayah kembali. Aku berdiri menatap ke tengah laut, jajaran pohon bakau, terumbu karang dengan potensi beta laut yang melimpah. Aku sering ikut ayah melaut kala sore. Kami mencari ikan-ikan kecil dengan umpan bulu ayam berwarna putih. Tatkala musim migrasi tiba, sering kami jumpai hiu tutul di perairan kami. Kenangan masa lalu mengepul dalam kepalaku. Kenangan yang ku simpan sendiri seketika berdesakan, seolah akan meledak. Ayah! Aku masih mengingatnya, malam itu pintu rumah digedor sangat keras. Aku terbangun dari tidurku. Terjadi cekcok antara ayah dan tamu yang datang dengan suara seperti benda yang jatuh dari ketinggian. Aku beranikan diri mencari tahu, betapa terkejutnya aku melihat ayah tersungkur dengan luka pada dahinya. Aku menghampiri, lalu aku memeluknya. Ayah. Tidak mengapa anakku, ayah hanya terjatuh saat hendak menuju ke kamar. Aku yakin bukan itu yang sebenarnya terjadi. Aku sangat yakin ayah mendapat pukulan dari tamu yang datang. Nah, itulah tadi materi tentang pertunjukan monolog. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.